hal ini terkait dengan pemberitaan di media online terkait dengan ABK mungkin Pak ya, yang lebih lengkapnya seperti itu. Nanti mungkin secara gambarannya nanti Pak Azudi selaku General Manager kami akan menyampaikan beberapa poin yang terkait dengan SOP yang sudah kita lakukan, termasuk nanti perlakuan di ABK seperti apa. Ini Pak Azudi kami. Terima kasih Pak Eri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang ABK perlu kami sampaikan di sini Pak, kami di sini mengelola terminal atau pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus itu hanya untuk bongkar muat batu bara, tidak untuk penumpang. Jadi tidak diizinkan ABK itu turun di pelabuhan kami, baik itu pandemi corona atau tidak. Nah, khusus setelah ada corona ini, kami mengeluarkan surat Pak, larangan khusus ke ABK. Surat kami tujukan ke kapten kapal itu tertanggal kalau nggak salah 18 Maret lah, bukan Maret lah, sejak awal-awal itu. Pelabuhan khusus ini memang bukan pelabuhan orang sehingga tidak boleh turun, baik itu pandemi corona atau tidak. Jadi pada saat bongkar pun tidak ada muat ya. Pada saat pembongkaran pun untuk memastikan jumlahnya itu di sini didampingi oleh TNI. Jadi saya bisa pastikan tidak mungkin ABK itu turun dari jetinya PLTU Labuan terus keluar keluyuran kemana-mana, nggak mungkin. Nah, mungkin yang terkait dengan ABK yang turun di luar jeti, mohon izin kami menyampaikan posisi atau situasi masing-masing pihak yang ada di sini. Kami di sini menerima batu bara dari pemasok batu bara. Pemasok batu bara ini kemungkinan tidak semua punya tongkang, ada juga yang punya. Nah, mereka menugaskan perusahaan transportir atau pelayaran yang memiliki kapal, memiliki pegawai kapten kapal, memiliki ABK. Jadi perusahaan pelayaran itulah yang sebagai perusahaannya yang menaungi kapal, kapten kapal, dan ABK-nya. Sebagai pendukung kegiatan di pelabuhan masing-masing itu ada pihak yang namanya agen transportir itu mendukung operasional kapal selama dia akan berlabuh. Jadi setiap transportir itu pasti ada agennya, setiap kapal itu ada agennya. Kemudian untuk mengelola pelabuhan di sini kami juga dibantu oleh yang namanya port management atau manajemen pelabuhan. Itu dalam hal ini adalah anak perusahaan PT Indonesia Power, yaitu PT ADC Arta Daya Kualindo. Itu yang bertugas mengatur lalu lintas. Jadi terkait dengan kebutuhan unit kapal tongkang mana sesuai dengan urutannya yang harus sandar duluan, kapan sandarnya, kemudian dibongkar untuk ngisi kemana, itu koordinasinya oleh port management. Nah, setelah terjadi pemberitaan terkait dengan ABK yang turun, kami sudah memanggil baik itu port management, kapten kapal, dan agen. Sudah kami panggil, kami tanyakan duduk perkaranya. Kapal yang akan bersandar atau dibongkar muatan batu baranya sebelum masuk ke area perairan PLTU Labuan, mereka akan lego jangkar untuk menunggu giliran. Selama menunggu giliran tersebut, itu adalah tanggung jawab agen untuk mendukung logistik dan kebutuhan sehari-hari para awak kapal. Nah, kami juga sudah memastikan kepada perusahaan pelayaran atau dalam hal ini kapten kapal,
itu kami tanyakan bagaimana SOP perusahaan Anda terkait penyebaran virus. Jadi mereka perusahaan pelayaran tentunya tidak sembarangan juga Pak, karena ada SOP internasional. Yang pertama, awak kapal baik kapten maupun anak buahnya itu sebelum berlayar harus dipastikan sehat. Kalau tidak sehat nggak boleh berlayar. Ada screeningnya. Yang dari zona merah diperiksa dulu, isolasi dulu, setelah pasti baru dia boleh berlayar. Jadi yang naik ke kapal itu pada saat berangkat dipastikan sehat. Kemudian SOP di kapal sendiri setiap hari dilakukan pemantauan kesehatan dengan dicek suhunya 2 kali sehari dan dilaporkan ke perusahaan 2 kali sehari. Kemudian untuk meningkatkan imunitas mereka selama masa pandemi, dari perusahaan memberikan suplemen vitamin tambahan. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa perusahaan melarang ABK supaya tidak turun ke darat selama pandemi COVID ini. Tidak boleh turun ke darat. Ini saya dapat dari informasi ini dari kapten kapal. Jadi dalam hal ini saya meminta dan memastikan mereka untuk punya SOP dan dijalankan SOP-nya. Yang buat SOP bukan saya, karena mereka ada di luar kendali saya. Demikian, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, nampaknya bincang-bincang atau audien antara Muspika termasuk dari pihak kesehatan sendiri sudah berakhir. Untuk itu ikutin terus nanti di acara berikutnya. Sampai jumpa bersama tayangan Bang Kumis Berbagi dari kantor PLTU Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.